semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, saya diberikan kesempatan buat menjadi host di Ruang Inspirasi. Nah, sambil kita nunggu narasumber kita ya buat live bareng. Di sini kita akan kedatangan satu wanita yang menginspirasi sekali, namanya Latansa Simadayana. Umurnya 27 tahun tapi sudah terjun di dunia politik. Penasaran kan kayak gimana? Ya, bentar ya. Kita tunggu. Oke, sambil nunggu. Karena baru 27 tahun, jadi saya panggilnya Mbak Latansa ya. Mbak Tansa panggilannya. Mbak Latansa Simadayana, kelahiran tahun 1993. Jabatan di DPR-nya sebagai tenaga ahli. Nah, Ibu Latansa sudah join belum? Sebentar. Nanti invite-an saya di ini ya, di accept ya, Bu Tansa. Oh, masih menunggu di accept ya. Oh, ini Mbak Tansanya udah dadah-dadah, tapi ini undangan saya belum diterima, Bu Tansa. Tolong diterima dong. Masih waiting ya di sini. Oh, belum diterima juga. Sebentar saya undang lagi ya. Sabar ya, guys. Akhirnya sudah bisa join. Mbak Tansa, apa kabar? Sehat. Mbak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kita udah kenalan belum sih? Kenalan lagi nggak? Hmm? Kenalan lagi nggak? Ya harus kenalan lah. Coba diperkenalkan diri dulu ya. Eh, halo, saya Latanza Simadayana, usia 27 tahun. Udah tua. Hari ini saya diundang oleh Ruang Inspirasi untuk berbicara tentang perempuan dalam dunia politik. Cie. Berat. Berat ya. Berat ya ini temanya perempuan dalam dunia politik. Berat Tapi banget. nggak apa-apa. Kita hari ini santai aja, have fun. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komen ya guys semuanya. Siapin pertanyaan yang banyak ya buat narasumber kita ini sibuk sekali. Jadi waktunya sangat susah. Bahkan untuk dijadwalkan hari ini pun butuh waktu berminggu-minggu ya buat schedule. uh, Mungkin bisa ini kali Mbak Tansa dijelasin nih kerja di DPR-nya sebagai apa, di bagian apa, terus tugasnya apa aja sih biasanya? Jadi kalau aku kedengeran guys suara aku? Kedengar jelas banget. Oke, jadi kalau aku sendiri di DPR itu sebagai tenaga ahli fraksi DPR RI, di mana pengangkatan aku itu secara khusus diminta oleh pimpinan fraksi untuk membantu secara administrasi kebutuhan pimpinan fraksi. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Ayu.
Terus mulai kerja di DPR-nya dari kapan? Eh, Kebetulan aku kerja di DPR itu sudah 4 tahun yang lalu dari 2016, dan di tempat masih sampai sekarang masih sebagai apa namanya sebagai tenaga ahli fraksi DPR RI. Aku ngikut sama pimpinan fraksi. Kurang Berarti lebih. lama juga ya, dari 2016. Iya udah 4 tahun, lumayan lah lama ya. Wow, pengalamannya udah cukup Terus lumayan. kenapa tiba-tiba mutusin terjun di dunia politik? Sebenarnya mutusin dunia politik ya. Pertanyaannya agak sulit ini. Jadi sebenarnya pada saat itu kisahnya itu mau mendaftar pekerjaan, tapi anaknya tuh cengeng banget, cengeng secengeng-cengengnya. Akhirnya sama bapak, coba deh kamu ngelatih mental dulu di dunia politik gitu, karena di situ tuh bisa ya sangat melatih mental dan memang iya benar sangat melatih mental ya di dunia politik itu. Jadi ya udah rencananya kayak mau 2 atau 3 tahun malah ke terusan sampai 4 tahun Oh gitu. gitu. Jadi emang dimotivasi oleh orang tua ya buat terjun di dunia politik. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ternyata pas udah masuk ke dunia politik itu, kan jadi selama ini kita kayak nyari jati diri gitu kan. Sebenarnya tuh Hmm. gue nanti abis kuliah, aku boleh nggak sih agak nggak formal gitu. Hmm. Jadi kayak, Gak apa-apa. jadi kayak, jadi kayak pengen apa, pengen ngapain, terus kayak itu kan kayak belum tahu ya, belum tahu mau ngapain, terus ternyata pas ketemu di dunia politik itu kayak, oh kayaknya passionnya di politik kayak mau jadi mau jadi apa di politik gitu. Nah, terus dan ternyata kayak oh iya di politik tuh bisa melakukan banyak hal kalau misalnya lo memahami dan lo mengerti gitu apa yang lo cari di politik. Tapi sebenarnya kalau ngomongin politik ya yuk, politik itu kan kalau dilihat ya kita nggak usah ngeliat secara holistiknya DPR gitu ya. DPR itu kan kayak udah lembaga yang mengurusi negara gitu. Politik itu kan sebenarnya dasarnya itu adalah pengertiannya untuk membawa kehidupan kita sebaik-baiknya gitu, sejahteranya gitu. Kalau kita lihat dari lingkup kecil aja tuh sebenarnya Ayu pun juga bisa berpolitik gitu. Contoh misalnya Ayu kan sekarang udah menikah nih ya Ayu ya. Nah, Hmm. politiknya tuh ketika Ayu sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga pasti memiliki wewenang dan kekuasaan penuh terhadap mungkin makannya suami. Nah, terus abis kayak gitu, Ayu bisa bebas dong. Ayu mau Iya, Ayu dalam menentukan makan suami ini bisa bisa terserah dong mau berdemokrasi dengan suaminya kayak Ayang mau makan apa hari ini gitu atau Ayu mau secara otoriter gitu memaksakan udah hari ini kita makan ayam goreng itu tuh udah termasuk bisa dikatakan politik dalam rumah tangga gitu. Nah, jadi sebenarnya perempuan dalam politik tuh banyak, tapi mungkin dilihat dari sini adalah kok bisa sih perempuan dalam politik yang holistik gitu, yang luas secara kenegaraan. Gitu. Jadi kayak uh, kurang lebih gambaran politik tuh kayak gitu, cuman yang diurusin adalah negara gitu kayak wow banyak gitu besar gitu, nggak hanya ngurusin suami. Ya, kalau di keluarga kan lingkupnya cuma itu aja ya. Kalau di Iya politik benar, lo hanya nih pusing juga ya. Nah iya ini benar. sambil jalan kita sambil ini ada yang Iya tanya boleh. juga ya. Nggak apa-apa ya sekalian. Iya boleh boleh boleh. Tanya apa? Yang mana? Dan Mbak Atina Atina Rahma nih. Boleh tanya nggak tenaga ahli DPR kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain ayo?
Jujur sejujur-jujurnya gue tuh kadang kayak suka sebel kalau ditanyain kerjanya ngapain gitu, karena emang kita tuh mungkin kelihatannya nggak kerja kali ya. Terus kan sebenarnya dulu di kampus juga sering banget kan yuk yang nanyain gue kayak gitu kan, kayak Tansu lu ke kampus mulu kerjanya nggak kerja atau apa gitu. Tapi kerja di DPR itu sebenarnya banyak, apalagi kalau tenaga ahli fraksi yang nempel sama pimpinan gitu. Karena kan pimpinan fraksi itu pasti banyak banget ya keperluannya, dari mulai apa namanya ngurusin kalau apa namanya rapat-rapat legislatif, terus atau kunjungan-kunjungan kerja, terus kayak kunjungan-kunjungan kerja itu juga kan butuh administrasi yang lainnya. Terus apalagi kalau misalnya kayak kebutuhan fraksi terhadap kayak pilkada, pilpres kayak gitu-gitu tuh biasanya kita bekerjanya di saat itu gitu. Cuma memang kerjaan kita tuh nggak ada tupoksi yang 100% seperti ini gitu. Kayak lo masak, misalnya kayak koki tugasnya memasak ya hanya memasak gitu. Kalau tenaga ahli fraksi itu nggak bisa hanya mengerjakan administratif kebutuhan pimpinan gitu. Kalau suatu ketika pimpinan minta untuk Tansa, kamu harus bisa bertemu dengan Menteri Kemenhukam misalnya pada saat itu Pak Yasona Lauli, ya udah kita harus bisa gitu. Gimana cara pembawaan kita, gimana cara pakaian kita, gimana cara bicara kita, itu yang lebih dijual pada saat kita apa namanya menjadi tenaga ahli fraksi gitu. Jadi kayak ketemu menteri nih, oke berarti nggak mungkin dong kayak cuma pakai kerudung dilipat-lipat gini atau kayak make upnya meno di merah kemana-mana kayak biasa ke kampus itu. Jadi kayak oke ketemu menteri berarti penampilannya harus bajunya yang harus gimana, apakah harus pakai rok atau pakai celana, terus kerudungnya harus rapi gimana, terus apakah lipstick merah ini cocok untuk ketemu menteri dan lain sebagainya. Itu lebih ke gimana lo tuh bisa dilihat sebagai perwakilan fraksi gitu. Nah, terus nanti suatu ketika misalnya fraksi minta, kan saya ikut ke daerah untuk ketemu sama orang-orang. Berarti oke, ketemu orang daerah, apakah pakaiannya disamain sama orang ketemu menteri? Apa yang pembicaraannya itu pembicaraan terhadap orang-orang daerah tuh harus seperti apa? Kita tuh harus lebih belajar ke budayanya, sosiologinya, antropologinya dan lain sebagainya. Jadi kayak di Jawa Tengah misalnya kayak Temanggung, dia tuh apa? Ternyata dia itu penghasilan terbesarnya ada tembakau. Berarti kita nggak bisa membahas Indonesia nih yang nggak setuju sama tembakau gitu. Jadi kita harus bisa bahasnya, oh iya tembakau bisa untuk apa aja tembakau dan lain sebagainya. Gimana nasib-nasib petani tembakau, dan itu kita harus belajar, kita harus melakukan riset dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau misalnya orang ngobrol sama aku itu nyambung karena sebenarnya aku tuh udah membiasakan itu untuk melakukan riset sebelumnya biar orang itu nyambung ngobrol sama aku, orang itu nyaman ngomong sama aku gitu. Jadi Karena itu yang sama situasi dan kondisi ya. iya lebih diminta seperti itu. Jadi kayak biasanya kalau kampus kan cetar banget ya, ulala gitu ya. Ulala sampai gini ya. Kalau di kampus kan biasa aja ya. kalau ketemu sama menteri atau apa agak biasa aja ya, mute gini, atau kalau misal tapi kalau ke kantor itu ya cetar juga sih biar nggak kalah cetar gitu, nanti disangkain OB ya mbak, suka digituin soalnya kalau lagi nggak dandan. Oh gitu. Ini sampai aku yang komen dengerin Kak Caca ketawa malah ambiar pertanyaannya. Aduh. Saking mempesonanya ya anggota kita yang satu ini sampai bisa membuat orang lain yang mau bertanya aja sampai kenceng gitu. Itu siapa kak? Nanya. Oh ini ada lagi pertanyaan nih dari Kelian. Kalau ke kantor bawa heel sama sneaker ya? Nah iya ini
Ada cerita lucu banget dari apa namanya heel sama sneaker. Aku tuh biasa anak yang kemana-mana pakai sneaker, cuman di saat ke kantor itu memang dituntut untuk agak lebih rapi, mungkin pakai heels atau sepatu-sepatu flat dan yang lainnya, yang pokoknya yang menunjukkan uh, seorang yang kerja di DPR gitu harus rapi, pakai blazer atau apa gitu kan nggak cocok ya pakai blazer terus pakai sneaker kayak nggak nyambung banget gitu. Nah, terus lalu suatu terus suatu ketika aku memaksakan diri untuk pakai heels dan tahu apa yang terjadi, jatuh guling-guling di tangga. Ah, shit. Malu. Itu guling ada yang nolongin kan? Tapi Nah, ada itu yang dia. nolongin. Nggak ada, nggak ada yang nolongin. Dia juga kaget kali ya gue jatuh keselimpat sendiri sama heels gue. Jadi ya udah. Aduh, maaf ya. Ini ada yang ini, awal mula berkecimpung di dunia politik itu gimana dari Zila Siregar? Oh ya, halo Kak Zila, gimana tadi? Ini Kak Zila itu adalah apa namanya? Kita ketemu di ruang Sabang Merauke yuk. Nah, Kak Zila ini dulu kebetulan kita sering kerja sama bareng. Nah, pertama kali bisa berkecimpung di politik itu mungkin karena ya itu tadi keluarga yang nyuruh untuk melatih mental dulu kerja di politik. Nah, lalu kemudian pada saat di politik itu kayak nemu passionnya kali ya, karena ingat nggak sih Yu dulu Prof. Askobat ngomong ke kita bahwa tugas sebagai kesehatan masyarakat itu adalah menggerakkan roda sosial dan menggerakkan roda politik kan. Nah, jadinya pada saat diarahkan seperti itu sama Prof. Askobat, kok jadi kayak, oh berarti gue tuh sebenarnya bisa ya banyak hal yang diambil dari dunia politik kecuali apa selain dari ngelatih mental itu gitu. Jadi kayak walaupun memang belum skala untuk menetapkan ya, karena gue kan bukan anggota dewan ya, cuman bagian suruh-suruhnya lah ibaratnya gitu. Tapi di situ lu tuh kayak bisa memahami gitu kayak memahami bahwa kayak oh ternyata kebijakan ini tuh seperti ini, kebijakan ini tuh keperluannya untuk apa, kebijakan ini tuh dibuat karena posisi Indonesia tuh gimana, lebih ke situ sih, jadi kayak oh cocok sih sama kesehatan masyarakat. Kalau menurut gue ya lebih kayak ilmunya kepake sih pada saat Prof. Askobat menjelaskan, terus kebetulan berkecimpung di dunia politik, jadi kayak bener-bener. Tapi kalau di lokasi tempat kerja Tansa ini lebih banyak perempuan atau laki-lakinya ya? Laki-laki, jujur laki-laki, Laki-laki. banyak banget laki-laki. Laki-lakinya ya. Kayak bisa 5:1 lah kalau sama perempuan. Berarti jadi yang paling cantik ya. Iya, tapi banyak banget sih cewek-cewek cantik di DPR. Kalau ibaratnya gue mah ya apalah yuk. Cuma Enggak. Kayak ini Wanda Hamidah. Wanda Hamidah, ya kan? Beneran ada foto yang mirip sama Wanda Hamidah itu. Aduh. yuk kalau ada face-nya Wanda Hamidah bahaya loh yuk. Lu bisa di mana mirip sama Wanda Hamidah. Terus kemarin nih kan dengar-dengar kan Sansa ini kan sempat nyalon jadi ini ya di pemilihan umum gitu ya. Itu mungkin bisa diceritain tuh prosesnya kenapa memberanikan diri nyalon gitu. Keyakinan apa yang membuat saya itu bisa dipilih gitu. Nyalon ya pada saat itu jadi pada saat itu ada peraturan DPR yang menetapkan bahwa caleg dari setiap dapil itu mewajibkan 30%-nya adalah perempuan. Nah, sedangkan peminat untuk jadi calon legislatif dari perempuan itu sedikit. Oh, sedikit ya? Sedikit banget. Jadinya pada saat itu aku ditugaskan sama pimpinan partai untuk mengisi kekurangan itu. Nah, awalnya nggak mau kan, karena ya
mau ngomong apa kalau kampanye, terus kayak gue programnya apa, terus kayak tim session namanya apa, yang kayak gitu-gitu kayak nggak mau gitu, kayak nggak mau gitu. Tapi ya gimana, nggak mungkin nolak kan kalau cuman diem pada saat itu, cuma stansa suruh maju terus diem, mikir dalam hati, mampus kalau gue nolak gue diomelin, tapi gue nggak nolak gue mau ngapain gitu. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah maju aja dulu. Dan ternyata orang-orang sekitar situ banyak antuas yang semangat gitu untuk mendukung gitu, karena masih muda, terus cewek, iya 27 tahun, terus kayak jadinya ayo kita harus ada orang muda untuk membawa keperubahan pada saat itu dibilangnya. Ya udah akhirnya maju, terus pada saat itu memang nggak terlalu banyak kampanye karena beberapa hal, itu juga karena kebijakan partai juga. Akhirnya pada saat itu kampanye untuk memberitahuan kepada anak-anak muda yang seumuran gue juga pada saat itu yuk, atau bahkan lebih muda dan ada juga yang lebih tua, bahwa kita tuh jangan takut untuk terjun ke dunia politik gitu. Nah, di situ tuh baru tuh, di situ kayak ngomong, ngejelasin bahwa aku tuh bukan siapa-siapa, tapi kayak banyak belajar dari politik, banyak belajar dari hal-hal baru di politik, banyak belajar juga dari komunitas di politik itu, sehingga bisa sampai sini, bisa sampai berbicara di depan kalian. Makanya kalian jangan takut, jangan kayak mandang sebelah mata gitu, bahwa dunia politik hanya untuk orang-orang tua gitu, kurang lebih. Tapi salut banget sih, keren banget Tansa. 27 tahun loh udah. Nyalek ya udah. Dan pada saat itu apa ya waktu itu pada saat gimana yuk? Wilayah apa ya dulu nyaleknya? Di Jawa Tengah, Solo, terus aduh lupa lagi gue. Solo pokoknya yang Solo Karanganyar. Ya, followers ruang inspirasi nih, Jawa Tengah nih. Kalau nyoblosnya Tansa Sima dijamin nih. Ini ya. Dan kan waktu itu benar-benar yuk. Gimana di DPR? Gimana waktu itu benar-benar apa? Deg-degan banget karena ngomongnya tuh di depan orang-orang kayak bupati, terus DPC, DPD, orang-orang hebat lah yang kayak gua mah apa sih, kayak res-resan debu ibaratnya ngomong di depan banyak orang. Pada saat itu sekitar ada 2 atau 3.000 orang anak muda yang ikut, kayak deg-degannya tuh kayak gila dari malam. Ada keringet dingin nggak? Tiba-tiba pengen pipis, pengen ke belakang gitu. Ya ampun, mules banget, kayak aduh kebelet boker, gimana nih, nggak bisa maju, kayak udah nggak usah maju, tapi nggak boleh, Tansa lu harus ngomong gitu. Ya udah akhirnya ngomong deh. Gitu. Kalau pas udah ngomong langsung plong ya? Iya, setelah ngomong turun plong sih. Nah terus pada saat itu kebetulan ditemenin juga sama bapak, cuman bapak di belakang, di tempat penonton gitu. Terus bapak juga kan, aku jadi kayak ngeliatin bapak gitu kan, tapi bapak cuma nyengir doang. Terus mikirnya ini nyengir karena gue jelek apa gimana ya maksudnya ya? Ya udahlah ngomong aja gitu. Ya ampun, itu bener-bener latihannya, risetnya tuh udah dilakuin dari kapan tahu. Wow, keren. Terus kalau kantor DPR ini kan sering di demo ya, itu Tansa kalau misalkan pulang kerja ya, aku nggak bayangin nih pulang kerja gimana, apa dan tidur di kantor gitu. Gimana itu? Ya ampun, iya demo itu ya, itu kayak udah hampir tiap minggu sih demo gitu. Pasti ini ya, ngeri banget nggak sih? Apa? Iya, ngeri banget nggak sih? Terus kalau pulang gitu gimana? Ya udah, jadi tuh
susah banget. Yang paling parah dibandingkan pada saat itu kayak udah pasrahkan untuk gak memikirkan pulang, tapi yang pada saat itu kita nggak bisa makan, jadi kayak aduh lapar banget, bener-bener kayak aduh kayaknya gue bakalan nggak makan sampai kapan gitu, kayak karena emang susah gitu akses untuk cari Tapi nggak makan sampai kalau di demo gitu. meninggal kan. Tapi nggak sampai mau meninggal kan. Enggak sih. Jadi ya udah akhirnya tapi itu juga pengalaman seru sih karena waktu itu pernah ada yang demo dan setiap demo kan itu pasti ada pertemuan ya kepada anggota untuk menyampaikan aspirasinya gitu perwakilannya, dan pada saat itu ikut gitu dalam forum itu, dalam forum mereka menyampaikan mintanya apa. Memang agak menyeramkan tapi karena di situ tuh jadi kayak ketemu sama polisi-polisi ganteng. Tetap ya. Tetap ya ini. Centil banget sih. Tetap ada ininya ya, ada yang menyehatkan mata gitu ya. Iya ada juga gitu. Terus jadi kalau gue pada saat itu biasanya nemenin pimpinan, terus mendengarkan, terus pimpinan biasanya juga nyuruh buat sebenarnya apa yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya sampai kok banyak yang ngedemo gini gitu. Nah terus ya udah hasil rangkuman itu biasanya gue laporin ke pimpinan buat untuk bahan masukan pimpinan nanti rapat selanjutnya untuk menyelesaikan apa sih sebenarnya yang mereka mau, mereka minta biar nggak menjadi ricuh gitu lah ibaratnya. Nah, terus ada kisah lucu juga nih waktu demo. Sebenarnya bukan maksud apa ya, bukan maksud gimana gitu, bukan maksud kayak ih Tansa demo nih capek-capek berjuang gini kok lu malah ceritain lucu gitu, tapi ini kayak apa ya, behind the skin ya ibaratnya. Jadi pada saat behind the skin ya, oh ya gimana, kayak blooper gitu mungkin ya. Jadi pada saat itu udah mau pulang nih, jadi polisi udah bilang mengamankan jalur untuk pejalan kaki, tapi emang kita nggak bisa bawa mobil, bawa kendaraan, jalur pejalan kaki udah aman. Nah tiba-tiba pas kita mau keluar, tiba-tiba aja tuh orang yang demo itu kayak tahu gitu bahwa jalur itu tuh diamankan gitu, langsung kayak segerumbulan datang gitu, dan itu tuh kayak ngelemparin batu, ngelemparin macem-macem deh, pakai parah banget. Dan untungnya kayaknya gue masih kayak disayang gitu kali ya sama Tuhan, yang kena tuh bener-bener depan gue, kena lemparan batu itu kayak cuman diem, terus temen gue yang akhirnya naik, masa lu bengong aja, ya gimana nggak bengong ya, yuk itu batu segede tangan kena kepala orang depan gue gitu, persis depan gue gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim itu nggak kena gue ya gitu, kayak mikirnya pada saat itu. Ya udah akhirnya pas ditarik diamankan, ya udah akhirnya kita baru bisa pulang sekitar jam 2 malam sih, setelah pendemo itu kayak udah mundur gitu. Itu sih kurang lebih kalau untuk ukuran demo. Ngeri banget ya berarti. BTW ini ada komen dari Kak Bagas. Kak Caca cantik banget sih, kok Kak Bagas jangan kayak gitu. Terus ada tolong ya, di sini perempuannya ada 2 loh. tuh Kak Bagas. Terus ada Kazila juga. Kazila malah ketawa lagi, aku sering di demo. Kak, nggak boleh gitu, Kak. Jadi Kak Zila sama Kak Bagas ini ketemu juga di Sabang Merauke itu, yuk. Jadi kita kayak punya project gitu lah bareng-bareng, dan mereka projectnya keren banget sih. Anak-anak muda mereka tuh lebih muda lagi dari gue, tapi pemikirannya tuh lebih terbuka di usia mereka yang sekarang. Kalau menurut gue sih itu harus banget diapresiasi. Mungkin boleh nanti Kak Zila sama Kak Bagas itu jadi next narasumber ya. Iya benar. Benar, setuju banget. Setuju. Terus kalau tokoh politikus nih ya, yang sukai gitu figurnya siapa gitu, kalau perempuan siapa, kalau laki-laki siapa? Kalau perempuan gue emang belum nemu sih, cuman kalau tokoh politik gue mengagumi bos gue sendiri sih, yuk. Siapa? Bos gue sendiri, Pak Bambang
Pak Bambang Pak Wuryanto Bambang. ini dari Jawa Tengah. Beliau itu benar-benar menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu bukan seseorang yang ditakuti gitu, tapi seseorang yang gimana ya yuk, Eh, lu tuh kalau ketemu sama dia bawaannya tuh kayak ini orang hebat, baik, bener-bener bener-bener berpihak pada wong cilik ya ibaratnya, nggak sombong juga, jadi kayak Oh ya bawanya berarti. gimana ya? Kayak lebih gue tuh nggak takut sama dia, cuman kayak wibawanya itu yang membuat gue tuh jadi lu tuh harus hormat gitu sama gue gitu. Jadi kayak oke, gue tuh akan hormat gitu sama lu, itu padahal cuman karena aura dan wibawanya sih gitu. Dan dia yang bener-bener ngebimbing gue dari gue nggak tahu apa-apa sampai dia menjelaskan posisi Indonesia itu sekarang gimana, posisinya mata gue tuh terbuka politik tuh karena dia gitu. Salah satunya karena dia. Selain dari bokap gue, karena dia. Keren banget sih. Kalau menurut gue ya. Banyak belajar ya. Iya, banyak-banyak belajar kayak banyak banget sih dia yang kayak memberikan contoh, memberikan bener-bener kayak panutan sih. Gue ngefans banget sama dia. Gitu kurang lebih. Tapi kalau kayak tadi di lingkungan Tansa ini perbandingannya 5:1 ya antara Iya, benar. laki-laki dan perempuan. Pernah nggak sih ada rasa minder gitu karena saya perempuan gitu di kantor kayak gitu? Gimana sih cara mengatasinya supaya berbaur aja gitu dengan lawan jenis gitu, apalagi yang lebih senior kan suka pasti ada ya di Iya sih, bener yuk. juga ya. Kalau gue nggak tahu kenapa ya yuk, dari dulu tuh dari zaman SMP SMA, kalau teman-teman SMP SMA gue di sini ada juga, mereka pasti menyadari bahwa teman gue tuh kebanyakan cowok. Gak, Jadi memang udah iya kayak, deket lah sama iya cowok. kalau malah gue jadi lebih nyaman ketika partner kerja gue cowok gitu, karena nggak ada yang namanya baper-baperan, nggak ada yang namanya ngomongin di belakang tuh nggak ada gitu di cowok. Sedangkan gue tuh anaknya yang kayak disentil dikit ibaratnya kayak ih tonsok kayak gitu, itu tuh gue udah bete sama tuh orang, udah kayak benci banget gitu sama itu orang. Gue tuh kayak tipikal orang yang kayak kalau udah sebel ya sebel aja gitu. Nah ketika teman-teman lo laki-laki semua yang nggak pakai perasaan, nggak gampang baper tuh malah jadi kayak ya gue lebih efisien, efektif gitu sih kalau sama mereka. Jadi nggak ada minder sama sekali. Kalau gue. Kemarin kan pas masih kerja di DPR itu sekalian nyambi kuliah S2 ya. Iya, sambil nyambi kuliah di S2. Juga kan ya. Itu cara membagi waktunya antara kerja sama pendidikan susah nggak? Susah sih, apalagi pada saat itu pilpres, bentrok sama pilpres, sama pilkada. Kan waktu itu juga sekalian kampanye, terus sekalian waktu itu juga ada profesor kan ya yang maju ya yuk, Prof Hasbullah pasti kan masih ingat ya. Nah itu tuh juga joinan tuh yuk gue sama dia kayak Tansa kampanyein gue dong di Instagram lo, terus atau kampanyein gue nanti gue update video lo di Instagram gue gitu. Terus ada juga yang kampanye daerah, terus kayak persiapan pilkada tuh kita harus mendata dari kabupaten kota sampai ke kecamatan tuh kita harus data gitu, siapa sih pemilihnya, siapa yang udah punya suara untuk besok milih, kira dia milih siapa, itu tuh kita udah data tuh yuk dari situ. Nah untungnya pas pilpres pas udah deket-deket tesis, jadi kayak nggak tak berat sih karena tesis juga sangat dibantu sama Prof Asko, dibantu sama teman-teman tim yang lainnya, jadi bisa sih walaupun memang berat gitu. Waktu itu kan sempet juga yuk gue nggak dateng ke PSA kampus gara-gara kerja disuruh tiba-tiba mendadak, jadi malamnya tuh gue udah mempersiapkan baju sama iput kayak besok
mau ketemu di mana, terus pakai baju apa, kayak udah semangat banget gitu, bawa jaket kuning dan lain sebagainya. Gimana sih PSAF ketemu bareng-bareng pertama. Malam itu juga ditelepon sama bos bahwa harus ke Bogor nemenin dia, ada rapat pimpinan, nggak bisa dilepas kan, kalau nggak bisa ditinggalin kalau udah judulnya rapat pimpinan. Jadi ya udah dengan berat hati, bukannya malah ke Depok, malah ke Bogor gitu. Oh, memang ada yang dikorbanin ya. Iya, memang ada beberapa yang dikorbankan. Nah, pada saat itu oh iya, gimana? Lanjut lagi. Pada saat kuliah itu juga sebenarnya mundur 1 tahun. Jadi seharusnya gue tuh angkatan 2016. Cuman gak dibolehin sama bos pada saat itu buat langsung kuliah. Akhirnya dia bilang kalau tetap maksain tahun ini kuliah, berarti nggak usah kerja lagi di DPR. Tapi kalau misalnya mau menunda 1 tahun, nggak apa-apa, nanti tahun depan dikasih izin belajar gitu. Akhirnya udah nunda deh setahun. Untungnya UI ini bisa ya, maksudnya bisa ditunda gitu. Bisa untuk ditunda, untung banget sih. Terus ini ada pertanyaan dari Kilian. Soft skill apa yang Tansa dapat selama terjun di politik yang mungkin nggak akan didapat kalau Tansa nggak di sana? Soft skillnya itu ini gue jadi malu nih buat ngomongin ini. Apa? Soft skillnya itu jadi gimana gue selalu bisa untuk beradaptasi di sekitar gitu loh, yuk. Jadi gue tuh bisa membuat orang-orang di sekitar gue selalu menerima gue gitu, karena ya gue udah melatih soft skill gue untuk kayak melakukan riset dulu atau baca-baca dulu untuk ngobrol ke suatu komunitas gitu. Kayak misalnya gue sama dia gitu, itu jadi ketemu sama orang, gue tuh udah ngeliat karena udah terbiasa mungkin ya, udah ngeliat orang itu, jadi kayak oh ini orang kayak gini nih, berarti gue harus gini pertamanya. Terus kalau obrolan, nah dia ngobrol apa, gue tuh sebisa mungkin bisa untuk nimpalin, dan itu kan butuh belajar ya, kayak cowok mungkin ngobrolin bola gitu ya, berarti gue juga udah harus sebelumnya nih mengerti tentang bola. Terus ada juga yang mempelajari tentang ekonomi, terus ada juga yang ngomongin politik dan lain sebagainya. Itu masih bagus ya, ngomongin ekonomi politik gue masih agak nyambung gitu. Terus ketika ada orang yang budaya, sosial, dan itu tuh kayak harus bener-bener belajar sih. Jadi gimana menjadikan gue seseorang yang bisa diterima sama orang yang lainnya sih. Dan kayaknya itu gak bakalan gue dapetin kalau gue gak di politik. Ada, aku nambahin lagi soft skill yang bisa didapat. Apa? Jadi MUA. Dan dananya cetak ulala. Oh ya, itu lebihnya sih, karena memang ke kantor harus dandan. Iya, jadi itu tambahan soft skill-nya. Iya, benar-benar. Oke. Sama yang ketiga ada lagi. Apa yuk? Bukan hati-hati yang di sana. Enggak yuk, kalau itu enggak yuk, karena gue yang lebih sering makan hati kalau di DPR tuh. Sabar ya. Nah, lebih kayak gitu. Terus kalau ini apa di politik ada nggak sih? Bukan di politik ya, di DPR lah. Dan sih misalkan kebijakan yang ini mas secara pribadi aja ya, secara pribadi ditetapin gitu, tapi tangsanya gitu. Ada nggak sih? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah yuk, pasti pernah lah yuk. Kalau kayak gitu nggak mungkin lah kayak gue apa-apa setuju. Kalau kayak gitu mau kayak ya berarti gue nggak netral gitu terhadap politik dan terhadap apa yang gue perjuangkan gitu. Ada beberapa aja, kayak contohnya waktu itu sempat dibahas tahun 2017 perubahan tentang undang-undang ketenaga kerjaan.
di situ ada pasal yang mewajibkan kita untuk kerja di luar negeri itu wajib bisa berbahasa Inggris kayak TOEFL, IELTS itu kita kan harus tinggi ya Yu ya. Tapi ketika orang luar negeri, orang asing bekerja di Indonesia itu nggak wajib untuk bisa bahasa Indonesia. Kan itu kayak Iya. gimana ya? Kayak kok gampang banget gitu jadinya. Dan karena pada saat itu juga banyak yang nggak setuju, akhirnya perubahan undang-undang itu nggak jadi disetujui, nggak jadi diketok palu karena udah bagus, kenapa jadi dijelekin gitu. Itu sih salah satu yang gue ingat. Ya, tapi pasti ada ya berarti yang nggak setuju. Tapi cara Pasti ada menyuarakannya gimana nih? Saya tuh nggak setuju. Apa cuma di dalam hati aja aku tak mau gitu? cara menyuarakannya gue ngomong yuk sama orang-orang di Komisi 9 kan gue TA fraksi ya, berarti kan gue bisa ke anggota siapa aja pada saat itu karena gue nggak terikat ke anggota gitu. Gue ngomong kayaknya ini nggak terlalu pertama dia sih yang ngomong masa kalau orang asing ke Indonesia nggak wajib bahasa Indonesia, pada saat itu dia bahas gitu-gitu, gue jadi kayak iya ya Pak, masa kayak gitu ya Pak? Kan kita mau harus ke sana harus bisa bahasa Inggris gitu. Masih bisa sebatas segitu, kayak menghasut-hasut, membisikkan gitu lah ibaratnya. Belum bisa kayak yang banyak hal, tapi bisa sedikit-sedikit seperti itu. Gitu. Tansa, kalau lagi kerja gitu suka dengerin lagu nggak sih? Kalau lagi nggak ada bos dengerin. Kalau lagi nggak ada bos ya, tapi kalau ada bos atau kayak lagi rame ruangannya karena lagi nggak pada ke daerah, nggak dengerin, nggak berani, nggak sopan kalau kayak gitu jatuhnya. Lagu kesukaan apa biasanya? Lagu kesukaan, aku lagi suka banget lagu apa ya judulnya tuh kalau nggak salah Pink deh dari Rom. Itu rekomendasi dari teman gue. Jadi gue punya teman, dia tuh suka ngeposting lagu. Nah, lagu yang dia post ada beberapa yang gue suka, ada yang enggak. Nah, salah satu lagu yang dia post ini nih yang gue suka ini, kalau nggak salah judulnya Pink dari Rom deh. Gue lupa. Gue lupa ya. Coba nyanyiin. Hah? Nyanyiin dong, boleh. Sedikit suara indahnya disumbangkan. Gimana? Nggak bisa nyanyi. Sumpah nggak bisa nyanyi daripada. Setuju enggak guys? Masa buat nyanyi sedikit. Nggak usah. Oh nggak usah. Nggak usah. Tahan, masnya ditahan berarti. Jangan nyanyi, nggak bisa. Terus ini lagi di mana berarti WFH? Ini lagi di rumah. WFH ya. WFH Nggak berarti usah ngadi-ngadi disuruh nyanyi. Gimana? emang enggak, berarti sama sekali nggak WFO ya? Nggak ada yang WFO WFO. ke kantor. WFO ke kantor ini karena lagi reses DPR, jadi DPR lagi pada ke daerah, terus bos juga yang ke daerah ditemenin sama TA yang di daerah. Jadi gue dan di kantor juga lagi sering disinfektan, disterilisasi. Jadi kata bos kalau nggak ada kepentingan administrasi nggak apa-apa di rumah aja gitu, atau di kosan. Tapi ya daripada di kosan sendirian, di rumah aja pulang. Makanya dong, temenan yang si Bebeb. Aduh, ini banyak yang bilang setuju nih, Tansa nyanyi. Tansa tuh kalau di kuliah dulu nyanyi ini ya, suaranya bagus banget. Enggak ngarang, bagus dari mana? Medek itu. Enggak kan, katanya Tansa mau nyanyi dangdut kemarin. Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Jangan disuruh nyanyi, nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Iya ya. Nggak apa-apa, ditahan suara emasnya ya. Udah. Ini gangguan jaringan di gue atau yuk? Ya, di situ gangguan jaringan ya. Kenapa yuk?
Ya tadi jaringannya sempat ini. Nih, ada lagi nih. Kansa mau dong kasih semangat buat perempuan terjun ke DPR. Gimana? Sebelum gue mau ngasih semangat, mungkin kayak bilang ada beberapa resiko memang kalau ketika perempuan masuk ke DPR gitu. Jadi kayak resiko yang paling banget dilihat adalah ketika yang udah gue rasain ya kayak Tansa kerja di DPR malu gitu kayak Tansa kerja di DPR minder kayak gitu kan. Jadi kayak resikonya gitu lebih jadi kayak lu kayak punya suatu power yang mungkin orang-orang nggak punya, itu resikonya. Tapi di lain itu semua lu tuh bisa banyak melakukan hal gitu di perempuan itu, kayak contohnya ruang inspirasi ini kan adalah ruang untuk memberdayakan manusia perempuan ya, terutama perempuan. Dan ketika lu sebagai perempuan di politik, lu tuh bisa juga menjadi memberdayakan perempuan di dunia politik gitu. Jadi di mana lu tuh perempuan, tapi omongannya itu juga didengerin gitu. Saran lu tuh juga didengerin ketika lo bisa ada di politik gitu. Jadi menurut gue nggak usah minder ataupun malu karena gue di politik nih, nanti orang-orang nggak mau kali temenan sama gue. Itu nggak usah banget dipikirkan, itu nggak usah banget mengkerdilkan pikiran lo sendiri, tapi ya udah lu tuh harus mempunyai visi dan misi. Oke, gue di politik karena gue mempunyai ini, gue bertujuan ini dan gue harus terjun di politik. Menurut gue bagus sih, dan harus banget banyak perempuan yang di politik. Iya, sebanyak ya. Apalagi sekarang udah ada istilah gitu perempuan di bawah laki-laki ya, sebenarnya sekarang ya. Nah, sebenarnya iya, cuman emang jatuhnya kadang ada yang nggak enak kayak gitu juga sih, karena perempuan udah ngerasa punya power terhadap politik, jadi kayak dia kadang meremehkan posisi laki-laki. Sebenarnya itu juga menurut gue juga nggak begitu setuju ya ketika perempuan ada di dunia politik terus dia meremehkan suara laki-laki gitu, karena merasa dia sejajar. Bagaimanapun juga kita tuh perempuan gitu, tercipta dari rusuk laki-laki cilah. Ini tolong di bold. Iya kayak gitu. Bukan, jadi tetap aja kita ada di bawahnya laki-laki. Kalau menurut gue sih. Iya sih, semuanya ada porsi masing-masingnya ya. Tapi untuk terjun ke politik pun bukan hal yang salah bagi perempuan. Gitu. Oke, Tansa. Sepertinya koneksi jaringannya udah mulai ini ya. Jaringannya ini ya, sempat ini ya, lo biasa tadi. Iya, sempat. Itu wifi di rumah belum bayar apa gimana yuk? Ini udah ini kuotanya udah maksimal ini. Iya benar. Terus nih Kansa, akhir sesi nih, closing statement dong dari Kansa gitu. Gimana yuk? Sorry. Ini kan udah mau sejam lebih kita menemani ruang inspirasi ya. Nah, oh iya, sebelum gak kerasa ya. Kita cuap-cuap dari tadi, tahu-tahu udah sejam. Oh ya ampun, boleh nggak lagi sampai 3 jam gitu? Kayaknya kalau ngobrol nggak selesai ya yuk. Iya, pengen ngobrol lebih ke yang lain gitu daripada politik, boleh nggak sih di sini? Sampai 3 jam gitu. Lanjut ya, di WA aja ya. Iya boleh. Ngomongin sih. Mana nih? Katanya Iput ada datang. Iput. Mas Iput ya, nggak ada ya. Gak apa-apa. Ngomongin si itu, tahu kan si itu? Si itu. Oh iya dia ya. Udah jangan dibahas dia yuk. Nanti ke belakang. Udah nih. Penutupannya, sebelum penutupan, silakan Tansa kasih closing statement nih buat teman-teman ruang inspirasi.
gue mungkin kalau misalnya orang yang gue nggak bisa mengharapkan orang-orang setuju sama gue, dan gue juga nggak bisa mengharapkan semua orang berpositif sama apa statement gue ya. Cuman gue selalu gue selalu berprinsip bahwa sesuatu hal yang lo yakini benar itu pasti benar gitu. Dan lo nggak perlu menyesalinya gitu. Jadi kayak pada saat ini gue merasa perjuangan gue ada di politik gitu. Mungkin banyak juga orang-orang yang nggak setuju sama perjuangan gue di politik, kayak Tansa ngapain sih di politik gitu, nggak inilah, nggak apalah. Tapi sesungguhnya ini adalah suatu hal yang gue anggap benar. Bekerja di politik, gue mempunyai beberapa tujuan yang bisa gue capai ketika gue ada di politik, dan gue juga nggak memaksakan untuk lo membenarkan apa yang gue rasa benar. Yang pasti untuk kalian-kalian perempuan, kadang kan perempuan tuh banyak banget ya pertimbangannya, kayak duh nggak enak, duh nggak sungkan. Tapi sekali lagi gue ingatkan bahwa ketika lo merasa benar, ketika lo meyakini suatu hal itu benar, maka itu adalah hal yang benar. Itu sih statement. Keren banget, keren banget. Standing applause semuanya, ayo. Ini di kolom chat box kayaknya ada yang nanya lagi. Wah, ini dari Ayu Tias. Sansa dan Ayu cantik banget, keren. Sebagai orang awam melihat dunia keras, katanya. Oh, ini dari Ayu Tias nih. Ada nih, pertanyaan sekarang. Ya, udah closing nih, baru kebuka. Sebagai orang awam melihat dunia politik itu keras, gimana cara Sansa sebagai perempuan agar suaranya didengar, katanya. Iya, ini benar dunia politik itu keras, sama ketika perempuan ya, banyak banget di politik itu gampang, lu nggak usah repot-repot, sini sama gue aja gitu, kayak udahlah gampang, udah sini sama gue aja gitu, kayak gimana ya, kayak lebih udahlah lu mah cewek gampang lah pasti, apalagi kayak lo cantik, kayak satu masalah lo tuh udah kelar gitu. Kebanyakan kalau orang-orang melihat cewek di politik tuh seperti itu gitu, jadi kayak meremehkan lah ibaratnya. Nah, gimana selama 4 tahun ini biar suara gue didengar, itu adalah karena itu yang pertama adalah sikap lo yang bisa membuat diterima orang sama orang banyak. Jadi menunjukkan lo tuh membumi, lo tuh bahwa lo tuh nggak songong, lo tuh kayak manut gitu, nurut gitu, anaknya baik, manis gitu. Orang-orang pasti melihat itu dulu tuh. Sama anaknya mah enak diajakin kerjanya gitu. Dan setelah itu pada saat lo diamanahi untuk tugas partai, lo tuh juga perform di situ, lo tuh bagus gitu di situ. Kerja lo tuh bener lah ibaratnya, gak nyusahin atau bahkan lo memberikan ide-ide gitu. Kayak kan kadang gue juga orangnya, walaupun orang yang gak suka ide yang panjang, kadang gue kayak suka memberi masukan ya seperti biasanya aja gitu, memberikan masukan, tapi itu masukannya juga bukan suatu hal yang omong kosong gitu, masukan yang kira-kira memang cocok untuk dilakukan. Nah, ketika lo udah merintis pribadi lo bahwa lo tuh anak yang enak ada kerjasama, dan ketika di kerjasama tuh lo juga kerjanya bagus. Nah, pada saat udah lo membangun brand seperti itu, pada masanya sendiri lo akan mulai ditanyain, bukan lo lagi yang mengajukan untuk menurut gue gini, tapi akan ada masanya lu yang ditanya menurut Tansa gimana gitu. Dan pada saat ini posisi gue udah ada di sampai kalau menurut Tansa enaknya gimana gitu, menurut gue kayaknya lebih bagus gini gitu, seperti itu. Jadi memang berat, tapi kita benar-benar harus membatasi diri. Lo tuh jadi kayak ibaratnya lo nurut, kelihatannya nurut, tapi lo tuh juga sebenarnya enggak terbawa arus juga gitu. Dan itu memang harus belajar, nggak bisa instan gitu. Dulu tuh kayak kayaknya sering nangis ke Iput karena Iput masa diginiin sama ini, kayak gitu-gitu. Cuman lama-lama terlatih gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, lama-lama. Iya, lama-lama terlatih gitu. Iya, itu mungkin pokoknya untuk Ayu Tias, makasih udah bilang kita cantik kan katanya. Oke,
Oke, mungkin kita bisa foto dulu biar admin nanti screenshot nih. Kita Iya, foto boleh, dulu boleh. dengan gayanya Tansa. Tansa yang khas Gimana? gitu. Ayu tahu nggak, hari ini aku dandan udah lama banget. Biar dilihat cantik sama Ayu Tias. Aduh, aduh, aduh. Coba mungkin lipstiknya baru ya. Belum pernah Iya, aku pakai ngeliat. lipstick yang nude. Gak pernah pakai lipstick kayak gitu ya. Ya ampun, oke. Ini adminnya udah bilang siap. Oke, kita foto yuk. 1, 2, 3. Oke, Tansa. Terima kasih banyak ya, Tansa. Udah meluangkan Makasih juga udah. kesibukannya selama pandemi ini. Di jadwalnya yang padat merayap sampai sebelum puasa ya, udah dijanjiin baru nampaknya sekarang. Makasih banyak udah menginspirasi ruang inspirasi. Makasih Mantap. banyak juga udah diundang buat isi di sini. Bener-bener suatu pelajaran dan pengalaman yang baru banget sih. Bener-bener thank you banget. Oke. Yang mau lanjut nanya-nanya ke Tansa bisa langsung chat ke IG-nya Tansa aja ya, di DM nggak apa-apa. Apa IG-nya? IG Tansa Shima ya. Boleh. Sok atuh tanya aja. Iya, apalagi yang mau siap-siap terjun ke dunia politik ya. Tinggal DM Tansa aja ya. Tapi jangan lupa nanti ini pulusnya buat ruang inspirasi. Bercanda. Boleh, bisa diatur. Nanti kita bicarakan aja di belakang ya, yuk. Just kidding. Oke, Tansa, bisa diakhiri ya. Dadah. Ya, dah, thank you, yuk. Yuk. BTW yuk, ini mengakhirinya gimana yuk? N aja, itu ada tulisannya. Oh, N aja. Terlalu sibuk ya, sampai buat live aja baru pertama kali. Sebenarnya sih saya juga pertama kali live. Iya, baru di sumpah. inspirasi. Sering-sering ya berarti diundang biar live banget. Iya, bener-bener. Kapan-kapan diundang tema yang lain boleh deh, biar belajar live Instagram ya. Oke. Ya udah. Jadi pencet tombol N aja. Oke, thank you. Sampai jumpa yuk, jaga kesehatan. Buat semuanya juga jaga kesehatan. Thank you udah datang di sini. Thank you juga kalian. Bye-bye. Bye. Iya, beneran kayak tandain aja. Kita buat terlalu kangen gitu. Iya. Ya udah ya yuk, gimana ya? Udah, yuk pamit ya. Pamit. Sumber dulu nih baru saya. Oke, semuanya udah selesai ya live chat kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus program menginspirasi setiap minggunya. Pantengin terus IG-nya, di follow ya sekarang. Oke, saya Ayu Indah Lestari, host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.